Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, nanti yang di video kali ini yang dibahas 2 hukum dulu ya. Jadi nanti masih ada sisa 1 yang hukum Dalton dibahas di video selanjutnya. Nah, yang pertama yang mau kita bahas yaitu hukum Lavoisier atau biasa disebut dengan hukum kekekalan massa. Nah, dari namanya hukum kekekalan massa, dia ini massa zat sebelum dan sesudah reaksi ini adalah besarnya sama. Namun dia ini terjadi ketika atau dia terjadi di dalam sistem yang tertutup. Kalau kita misalkan membakar sampah itu kan jadi abu ya. Abunya lebih ringan tuh. Nah, itu sama saja ketika kita membakar sampah, ini adalah kita tuh memindahkan sampah ke udara ya. Karena itu terjadi di ruang terbuka begitu. Nah, untuk contohnya hukum kekekalan massa, jadi biasanya kalau percobaan hukum kekekalan massa ini terjadi di dalam ruangan yang tertutup. Contoh, pada pembakaran 2,4 gram magnesium di udara, dia dihasilkan 4 gram magnesium oksida ya ini. Yang ditanyakan adalah berapa gram oksigen yang terpakai di dalam reaksi tersebut. Misalkan dia di sini ada magnesium, kemudian dia direaksikan dengan oksigen, dia terbentuk magnesium oksida. Pada pembakaran 2,4 gram, di sini 2,4 gram, yang dihasilkan ini adalah 4 gram. Yang ditanya berapa massa oksigen. Nah, kita lihat massa zat sebelum dan sesudah reaksi ini nilainya sama. Jadi, yang sebelum kita reaksikan kan ini magnesium dengan oksida yang dihasilkan magnesium dengan oksigen yang dihasilkan magnesium oksida. Maka massa dari oksigennya ini kan total 4 ya ketika setelah terjadi reaksi itu 4. Nah, yang dipakai mula-mula tuh 2,4. Yang ditanya itu berapa massa oksigen. Berarti kita hitung yaitu 4 dikurangi 2,4 gram. Yaitu nilainya adalah 1,6 gram. Ini ya, jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi ini nilainya sama. Jadi ketika direaksikan ini akan menghasilkan totalnya adalah di hasil reaksi ini. Gitu ya. Yang nomor 2, ini ada hukum Proust. Hukum Proust ini hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap ini, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Kita lihat contohnya, contoh soal hukum Proust. Nah, untuk contohnya, hasil analisis terhadap garam. Jadi ini ada data garam dari berbagai daerah. Ada yang dari Indramayu, Madura, kemudian garam impor. Nah, di sini diketahui massa garam. Ini ada massa natrium. Semuanya dalam satuan gram. Pertanyaannya adalah, buktikan jika garam tersebut di tabel ini adalah memenuhi hukum Proust. Nah, kalau kita lihat di sini massa garam ya. Garam itu kan dia terdiri dari natrium sama klorida. Kita bisa buat di sini. Misalkan di sini Indramayu, di sini ada Madura, di sini ada impor ya. Nah, kita buat massa natrium. Jadi kita buat massa natrium, kita tulis natriumnya di sini adalah 0,786. Satuannya gram ya. Ini 0,59, ini 0,983. Nah, karena kita tahu massa garam ini natrium sama klorida, maka kita akan cari kloridanya. Nah, karena garam totalnya antara NaCl itu adalah 2, berarti kita mau cari Cl-nya, sedangkan Na-nya adalah 0,786. Maka cari Cl ini adalah 2 dikurangi ya, 2 dikurangi si massa Na-nya, maka dapat si Cl. 0,786, ini juga 2 dikurangi 0,59,
Ini juga 2 kurangi 0,983. Kemudian kita tulis hasilnya. Hasilnya di sini didapatkan 1,214, di sini 0,91. Ini yang terakhir 1,517. Nah, kalau sudah, kita di sini punya Na sama Cl. Lalu dari sini kita buat perbandingannya. Perbandingan Na dengan Cl. Ya, kita buat perbandingan Na banding Cl. Mau ditulis lagi boleh. Misalkan Na banding Cl, biar lebih jelas ya, boleh di sini 0,786 dibandingkan dengan 1,214. Yang ini 0,59 dibandingkan dengan 0,91. Ini 0,983 dibandingkan dengan 1,517. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita mau cari perbandingan, kan tadi disebutkan dia perbandingannya tetap ya. Kita mau cari perbandingan nih. Caranya, antara Na dengan Cl kita bandingkan. Kita lihat angka yang kecil. Angka yang kecil, ini kan 0,786 dengan 1,214 lebih kecil ini kan. Yang ini juga lebih kecil ini. Yang ketiga juga lebih kecil ini. Maka kita ambil ini adalah sebagai 1 ya. Jadi nanti yang besar bagi yang kecil. Kalau sudah kita tulis, karena semuanya ini dibagi dengan yang kecil, ini 1 banding, nanti 1,214 dibagi dengan 0,786. Ya, atau tulis ini. Yang ini adalah yang pertama. Tulis pakai ini deh. Ini 1,214 berarti ini dibagi dengan 0,786 ya. Begitu juga yang nomor 2 nanti dibagi dengan 0,59. Nah, ini 1 banding 1,214 dibagi 786. Ini hasilnya 1,5. 0,59 juga ini 1. 0,91 dibagi dengan 0,59 dibagi ini ya. Ini 1,5. Yang terakhir 0,983 di sini 1. Sekarang 1,517 dibagi juga dengan 0,983. 1,5 ya, nanti bisa dicek lagi hitungannya. Nah, dari sini kita lihat perbandingannya mereka ini adalah sama ya. Jadi sama yaitu 1 banding 1,5. Nah, maka dari sini tabel garam ini dia memenuhi hukum Peirce. Hukum Peirce ya, jadi dia perbandingannya tetap. Nah, nanti di video selanjutnya ada contoh hukum Peirce yang lain. Dan juga masih ada satu hukum, yaitu hukum Dalton.